طيب أحييكم بتحية السلام، تحية المباركة، تحية الأهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكرة نقدم تحية الشكر العالمي على طائفة الزكية حيث العتيق حتى أستطيع أن أقدم أمام جنبيكم تحت العنوان Pemikiran Ibnu Khaldun. Baik, di sini saya sebagai presentator akan menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Khaldun yang akan dibawa langsung oleh penyaji, yakni saya sendiri Muhammad Aftonil Abrodi dengan NIM T2017-2096. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Khaldun. Yang pertama ini ada nama lengkap Ibnu Khaldun yang ialah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad Abdurrahman bin Khaldun. Nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Malik. Dan yang kedua ini Ibnu Khaldun dilahirkan di kota Tunisia, Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi, dan wafatnya di Kairo pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Beliau wafat dalam usia yang ke-76 tahun. Ya, melangkah ke selanjutnya, yakni adapun karya-karya Ibnu Khaldun. Ini yang dimaksud karya-karya Ibnu Khaldun yang banyak dibahas para ahli sampai saat ini ialah Al-Ibar, Muqaddimah, dan Al-Ta'rif. Sebenarnya kitab Al-Muqaddimah Al-Ta'rif adalah bagian dari kitab Al-Ibar yang terdiri dari 7 jilid. Muqaddimah merupakan pengantar Al-Ibar dan Al-Ta'rif merupakan bagian penutupannya. Dan yang ketiga adapun penjelasan mengenai kitab Al-Ibar yang terdiri dari 7 jilid besar tersebut ialah sebagai berikut. 1. Jilid pertama disebut dengan kitab Muqaddimah, dan Muqaddimah ialah bagian pertama dari kitab Al-Ibar yang membahas tentang masyarakat dan gejala-gejalanya. Misalkan seperti pemerintah, kedaulatan, kekuasaan, otoritas pencaharian dan penghidupan, perdagangan, keahlian, ilmu-ilmu pengetahuan, dan sebab-sebab serta alasan-alasan untuk memilikinya. Adapun yang kedua yakni jilid kedua hingga kelima disebut dengan kitab Al-Ibar. Al-Ibar merupakan karya utama bagi Ibnu Khaldun. Adapun judul asli dari kitab Al-Ibar yaitu Kitab Al-Ibar wa Diwam Al-Mu'tada wa Al-Ahbar fi Ayyamil Arab wal Ajam wal Abalbar wa man asaru min zamin as-sultanil akbar. Kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencakupi peristiwa politik mengenai orang-orang Arab dan non-Arab dan barbar serta raja-raja besar yang semasa dengan mereka. Yani yang keempat, jilid ke-6 dan ke-7 disebut dengan kitab At-Ta'rif. Kitab ketiga yang terdiri dari 2 jilid tersebut ini berisi tentang sejarah bangsa barbar dan suku-suku yang termasuk di dalamnya seperti suku Zanata, Nawatah, Masudah, Baranis, serta asal-usul dan generasi-generasinya. Selanjutnya Ibnu Khaldun pun membahas tentang sejarah dinasti yang pada masanya seperti dinasti Bani Hafas, dinasti Bani Abdul Wahid, dan dinasti Bani Maryun. Yang selanjutnya pemikiran Ibnu Khaldun. Adapun yang pertama di sini Al-Umran, membangun paradigma peradaban masyarakat. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ilmu ini merupakan kumpulan dari segala ilmu pengetahuan, termasuk diantaranya ilmu sosiologi. Adapun yang kedua yakni peletak dasar sosiologi. Dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi tingkat-tingkatan. Yang pertama yakni masyarakat primitif, wahsi. Kedua masyarakat pedesaan dan hidup menetap walaupun masih sederhana. Mata pencaharian mereka dari pertanian dan peternakan. Sedangkan yang ketiga masyarakat kota. Masyarakat ini menurutnya sebagai masyarakat berperadaban di mana-mana mata pencahariannya dari perdagangan dan perindustrian. Ya, mungkin ini saja dari saya sebagai presentator pagi hari ini, malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.